warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa yang insya Allah dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hendaknya dalam berbakti kepada kedua orang tua kita harus melaksanakan unsur-unsur dari berbakti kepada orang tua. Unsur-unsur itu sendiri yaitu yang pertama al-muhafadzatu ala qaul, yaitu memelihara tutur kata. Hendaklah kita di hadapan kedua orang tua kita menjaga tutur kata kita, yaitu dengan kita berkata yang lembut dan berkata yang sopan, terutama di hadapan orang tua kita yang sudah lanjut usia. Yaitu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak dan ibumu dengan sebaik-baiknya perbuatan. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yaitu dijelaskan dalam surat Al-Isra ini bahwa kita hendaknya di depan kedua orang tua kita tidak boleh menolak ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu atau meminta tolong sesuatu kepada kita. Mungkin tidak dapat dipungkiri ketika kita 24 jam bersama orang tua kita tidak ada masalah dengan kedua orang tua kita. Tetapi hendaklah ketika ada masalah kita meredakan emosi kita merendahkan suara kita di depan kedua orang tua kita. Karena ketika kita meninggikan suara kita, maka kita akan menyakiti atau menyinggung perasaan kedua orang tua kita. Kemudian unsur birrul walidain yang kedua adalah al-kaful jannah atau merendahkan diri, yaitu bersikap sopan. Yaitu hendaklah seorang anak menunjukkan sikap merendahkan diri kepada kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan mendoakan mereka agar keduanya dikasih sayang oleh Allah. Yaitu ketika kita di depan kedua orang tua kita, hendaklah kita membungkukkan badan ketika kita lewat di depan kedua orang tua kita. Atau mungkin kita padahal di luar rumah kita mungkin lebih bersikap sopan kepada orang lain, padahal di rumah kita belum bisa bersikap sopan di hadapan kedua orang tua kita. Nah, inilah yang perlu diperbaiki, bahwa hendaklah kita mendahulukan untuk lebih bersikap sopan kepada kedua orang tua kita, barulah kita bersikap sopan di hadapan orang lain. Kemudian yang ketiga, at-ta'ul musahabah, yaitu taat dan akrab. Seorang anak hendaknya menanamkan ketaatan dan keakraban terhadap kedua orang tuanya, yaitu manakala terpaksa harus tidak mentaatinya karena perintah keduanya mengarahkan kepada kemaksiatan atau perintah dalam perbuatan hal yang buruk. Yaitu dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku berikanlah kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yaitu arti dari surat Al-Luqman ini bahwa penjelasannya kita harus di hadapan kedua orang tua kita yaitu taat. Maksudnya yang ada di sini bahwa mungkin orang tua kita pernah menyuruh kita dalam hal keburukan. Nah, kita tidak harus taat tentang hal keburukan itu, tetapi kita tetap harus menghormati kedua orang tua kita meskipun orang tua kita pernah menyuruh kita untuk perbuatan atau hal-hal yang buruk. Kemudian yang keempat, sabatul biri ba'da wafatihima,
yaitu tetap berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun kedua orang tua kita telah meninggal dunia. Yaitu dijelaskan oleh Allah bahwa kita tetap berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita meskipun kedua orang tua kita telah tiada. Yaitu dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memiliki simpanan amal kebaikan setelah wafatnya yang dapat diperoleh diantaranya dari kita, yaitu anak-anak yang solih dan solihah. Jadi hendaklah kita menyempatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mungkin setelah sholat kita mendoakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku semasa kecil. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi renungan bagi kita semua dan dapat menjadikan kita untuk berusaha menanamkan unsur-unsur birrul walidain dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.